Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita tentang pembatal-pembatal keislaman. Kita masuk pada pembatal keislaman selanjutnya, yaitu mudhaharatul musyrikin wa muawanatihim alal muslimin. Pembatal keislaman berikutnya adalah menolong orang kafir untuk menyerang atau memerangi kaum muslimin. Ada istilah para ulama menyatakan dengan mudhaharah. Itu mudhaharah musyrikin ya alal mu'minin. Ini di antara pembatal keislaman ya, tetapi tentunya ini ada perinciannya ya, ada perinciannya. Ada bentuk-bentuk yang salah satu bentuknya disepakati oleh para ulama bahwasanya itu adalah membatalkan keislaman, dan ada yang diperselisihkan di kalangan para ulama ya. Atau istilah mudhaharah ini juga dikenal dengan, disebut juga oleh para ulama dengan al-muwalat al-kubra atau at-tawalli ya. Ini istilah ya. Al-muwalat jadi loyalitas, yaitu loyalitas kepada orang-orang musyrikin untuk memerangi orang-orang Islam. Atau tawalli yaitu menolong mereka ya. Hal ini dihukumi mengeluarkan seorang dari Islam jika dalam rangka untuk menolong agama mereka ya, menolong agama mereka. Jadi kalau seorang menolong kaum musyrikin untuk menyerang kaum mukminin karena agama mereka, karena tidak suka kaum muslimin agama Islam maju, pinginnya agama non-muslim juga, non-Islam juga berkembang, agama kekufuran juga maju bahkan unggul mengalahkan agama Islam, maka ini adalah kekufuran. Karena berarti dia membantu kaum musyrikin karena untuk menolong agama mereka. Jadi kita akan sebutkan 3 model ya. 3 model muwalat. 3 model muwalat ya. Yang pertama adalah al-muwalat al-kubra, atau yang disebut juga dengan at-tawalli, atau yang disebut juga dengan al-mudhaharat. Yang kedua adalah al-muwalat sugra. Al-muwalat sugra. Kemudian yang ketiga, yang di bawahnya lagi disebut dengan al-mahabbah. Nanti akan kita bahas. Ya, ini yang model pertama, model kedua, dan model ketiga ya. Model pertama, inilah yang disepakati oleh para ulama menyebabkan kekafiran ya. Disepakati oleh para ulama menyebabkan kufur. Dan ayat yang menunjukkan akan hal ini sangat banyak. Sebabnya apa? Sebab kufur karena dia membela agama kafir ya. Kemudian membenci keunggulnya agama Islam.
Enggak suka dia. Dia enggak suka. Sehingga dia membantu orang kafir. Jadi disepakati oleh para ulama yaitu membantu karena membela agama mereka. Membantu mereka orang kafir karena membela agama mereka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengutus rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah mengunggulkan Islam di atas agama-agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrikun benci akan hal tersebut. Allah mengutus Nabi agar Islam menjadi unggul, tetapi orang ini tidak mau Islam menjadi unggul. Dia tidak mau ya. Sehingga dia ingin agama Islam kalah, yang menang adalah agama non muslim, dan ini jelas kekufuran ya. Allah berfirman ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Jadi Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam liyudhhirahu, itu agar menjadikan Islam unggul. Agar Islam unggul. Dalam ayat yang lain juga waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ya. Allah mengatakan perangilah mereka ya sampai tidak timbul fitnah, ya, sampai tidak timbul kesyirikan, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah yang paling tinggi. Ini sebaliknya, dia malah ingin Islam di bawah, dia ingin Islam tunduk ya. Dia ingin kaum musyrikin yang menang karena agamanya. Maka ini disepakati oleh para ulama merupakan kekufuran. Ini disebut dengan al-muwalatul kubra atau al-muwalatul tamma. Al-muwalat maksudnya loyalitas. Maksudnya loyalitas. Al-muwalat maksudnya loyalitas ya. Dia loyal kepada orang kafir, tapi loyalitas secara totalitas. Al-kubra maksudnya loyal secara total. Totalitas yaitu sehingga dia membela kaum musyrikin karena agamanya, senang dengan agama kaum musyrikin, ikut andil untuk memerangi kaum musyrikin. Maka ini tidak diragukan adalah kekufuran. Ada bentuk kedua yang dan dalil yang lainnya, saya sebutkan dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Kata Allah, "Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Innallaha la yahdi al-qaumadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berloyal kepada mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia adalah bagian dari mereka. Fa innahu minhum, yang membela mereka. Wa may yatawallahum minkum ya. Siapa yang membela mereka di antara kalian, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka, sama-sama kafir. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maksudnya kezaliman akbar, seperti syirik. Inna syirka la dzulmun azim. Disebut dengan tawalli. Ya tawallam ini masdarnya adalah tawalli, yaitu siapa yang bertawalli kepada mereka, itu loyalitas secara total, membantu mereka untuk agama mereka, maka dia termasuk dari mereka, itu kafir. Ini ijma', tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Sekarang yang kedua yang menjadi pembahasan, menolong orang kafir, muwalatus sughra, yaitu menolong orang kafir menolong kaum kafir untuk memerangi orang Islam, memerangi kaum muslimin, namun karena duniawi, bukan karena agama, dunia atau syahwat ya. Syahwat. Intinya bukan karena membela agama mereka, bukan karena cinta dengan agama mereka.
Tapi karena duniawi, berkhianat, mungkin karena ada perempuan, karena ada harta, dijanjikan dengan harta dan yang lainnya, maka dia membantu orang-orang kafir. Nah, ini ada kalau membantu secara ada beberapa bentuk ya, beberapa model. Beberapa model aktivitas ya. Seperti contohnya, pertama adalah menjadi jasus, menjadi mata-mata. Jadi mata-mata bagi orang-orang kafir. Terjadi ya seperti ini. Apakah ketika dia jadi mata-mata untuk orang kafir, mengambil informasi tentang pasukan kaum muslimin, diberitahukan kepada orang kafir, otomatis dia kafir atau tidak? Padahal dia karena dunia. Beda kalau memang dia membantu orang kafir karena dia tidak suka dengan agama Islam atau dia cinta dengan agama non-muslim, maka dia kafir. Sebelum dia bantu pun dia sudah kafir. Sebagaimana bentuk yang pertama. Tapi ini tidak. Dia menjadi mata-mata bagi orang kafir karena digaji, karena kepentingan dunia, karena takut diperangi. Misalnya kalau dia tidak patuh maka dia akan dihukum oleh orang kafir tersebut. Banyak hal ya. Ini jadi mata-mata. Model yang kedua adalah menjadi pasukannya orang-orang kafir. Ini lebih parah lagi daripada sekedar mata-mata. Ikut perang dalam barisan orang-orang kafir, yaitu ikut dalam barisan orang-orang kafir. Nah, bagaimana hukumnya dua perbuatan ini? Adapun menjadi jasus, menjadi mata-mata, kalau niatnya bukan untuk menolong agama kaum musyrikin, tapi murni duniawi, maka kita dapati pernyataan para ulama mengatakan dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Lain halnya kalau ternyata dia menjadi mata-mata karena memang dia tidak suka dengan agama Islam, dia ingin agama non-Islam, agama kafirin lebih unggul. Maka ini kafir sebelum dia jadi mata-mata sudah kafir ya. Karena dia benci dengan agama Islam. Tetapi kalau dia niatnya duniawi murni, maka ini kalau kita dapati perkataan para ulama ini hanyalah dosa besar, dosa sangat berbahaya. Tetapi tidak sampai pada derajat kufur ya. Saya bacakan ya beberapa dalil yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Saya bacakan hadisnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat yang ketika Nabi SAW akan menaklukkan kota Mekah, memerangi kota Mekah, dan Nabi SAW kalau ingin perang biasanya dia warra, yaitu dia melakukan tauriyah. Terkadang ingin menjalan ke utara, Rasulullah SAW jalan ke selatan dulu untuk menipu, karena musuh juga punya mata-mata. Sehingga mereka melihat Nabi jalan ke selatan, mereka laporkan ternyata Nabi ke utara. Ya, kadang Nabi tidak bilang mau kemana, nanti hari hanya baru jalan. Ini diantara strategi Nabi SAW agar musuh tidak tahu Nabi mau kemana. Karena Nabi SAW terkadang menyerang dengan tiba-tiba. Di antara dan kebanyakan perang Nabi seperti itu, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk maka Rasulullah SAW strateginya mengumumkan, saya akan perang menuju Tabuk. Kenapa? Karena perjalanan jauh dan butuh pasukan yang banyak, sehingga Nabi terang-terangan mengatakan akan pergi ke Tabuk. Karena jaraknya sekitar 700 km dan musim panas dan lawan Romawi pasukannya sangat banyak, sehingga Nabi terang-terangan. Tapi kebanyakan perang Nabi tidak demikian. Bahkan Nabi SAW terkadang kasih surat kepada sahabat, sudah 100 km lebih baru disuruh buka, suruh kemana. Ya, Nabi dalam surat baru dibuka. Jadi strategi perang karena Nabi tidak aman dari mata-mata yang ada di sekitar kota Madinah. Di antaranya Nabi SAW memerangi kota Mekah dengan tiba-tiba. Rasulullah SAW ingin menyerang mereka dengan tiba-tiba agar mereka tanpa persiapan. Ternyata ketika Nabi akan berperang menuju kota Mekah, ada seorang namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia pernah ikut perang Badar dan dia punya jasa yang sangat besar dalam Islam, Al-Badri, karena dia pernah ikut perang Badar radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dia kirim surat kepada kerabatnya atau kenalannya di kota Mekah, mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan datang. Rasulullah SAW akan datang sehingga mereka bisa
bersiap-siap atau mereka bisa menyelamatkan diri. Dan ini tentu adalah kesalahan fatal dari Hatib, seakan-akan dia memposisikan diri sebagai mata-mata untuk menyampaikan informasi yang akan dilakukan oleh Nabi kepada kaum musyrikin. Dia tidak bermaksud jadi mata-mata, tapi ada kerabatnya yang dia sayangi, dia ingin balas budi, maka dia kirim surat kepada mereka. Namun ketika dia mengirim surat tersebut, dia titipkan kepada seorang wanita dan ketahuan, belum sampai suratnya. Kita bacakan hadisnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad bin Aswad." Rasulullah sallallahu mengutusku, itu aku dan Zubair bin Awam dan Al-Miqdad bin Aswad. Kami bertiga. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intaliqu hatta ta'tu rawdata khakh fa inna biha dha'inatan." Pergilah kalian menuju satu tempat namanya Rawdat Khakh. Di sana ada seorang wanita yang sudah yaitu sudah berumur. Yaitu seorang wanita yang bersafar, imra'atun musafirah, seorang wanita yang bersafar, ya. Wa ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Wanita tersebut bawa surat. Ambillah surat tersebut dari wanita tadi. Maka dan ini ilmu gaib yang Allah beritahukan kepada Nabi, karena Hatib nulis diam-diam, kemudian dititipkan diam-diam, namun Nabi tahu. Fantalaqna, ya. Ta'ada bina khailuna hatta intahaina ila rawdah. Kami pun berjalan dengan cepat dan kami menuju kepada tempat tersebut, Rawdat Khakh. Fa idza bidha'inah, tiba-tiba kami dapati wanita tersebut yang sedang berjalan menuju kota Mekah. Inilah wanita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkata, "Akhrijil kitab." Wahai sang wanita, keluarkan surat yang dititipkan kepadamu. Qalat ma ma'ya kitabun. Kata dia, tidak ada, saya tidak bawa surat sama sekali. Fa ankaratil kitab, maka sang wanita mengingkari kalau dia bawa surat. Faqulna, maka kami pun berkata, la tukhrijannal kitaba aw lanulqiyanna thiyaba. Cuma dua pilihan wahai sang wanita. Berikan surat tersebut kepada kami atau kami akan telanjangi engkau, kami ambil surat, kami periksa sendiri. Mau pilih mana? Keluarkan surat atau kami periksa, kami buka bajumu dan kami periksa. Ya, artinya para sahabat yakin bahwasanya surat tersebut ada berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mungkin berdusta. Ya, cuma dua pilihan. Kau keluarkan surat tersebut atau kami akan buka bajumu dan kami yang periksa. Tatkala wanita tersebut mendengar ancaman dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhirnya dia pun mengeluarkan surat tersebut, ya, dari rambutnya, ternyata dari rambutnya, kemudian surat tersebut diambil oleh Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Al-Miqdad. Kemudian kata Ali, kami pun bawa surat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata isi surat tersebut min Hatib bin Abi Balta'ah. Ini surat dari Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dan dia seorang sahabat, ya. Kepada unasin minal musyrikin min ahli Makkah, kepada sekelompok orang yang ada di kota Mekah, mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW akan berangkat memerangi kota Mekah. Maka Rasulullah SAW pun, ini berarti kan Hatib fungsinya mau dia sadari atau tidak ada sadari adalah mata-mata bagi mereka. Padahal bukan sebagai mata-mata, tapi dia memberikan informasi kepada musuh, dan ini berbahaya. Kalau informasi tersebut sampai kepada musuh, kemudian musuh akhirnya melakukan strategi dan taktik, karena Nabi kalau berjalan ke Mekah butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Bisa seminggu, kurang lebih daripada itu. Seminggu cukup bagi orang kafir Quraisy untuk membuat strategi untuk melawan. Ya. Oleh karenanya, sampainya surat itu kepada mereka berbahaya. Maka Rasulullah SAW mengingkari, kata Rasulullah SAW, "Ma hadza ya Hatib?" Apa ini wahai Hatib? Apa yang kau lakukan? Rasulullah tanya, ya. Maka Rasulullah SAW tidak langsung menghukumi dia sebagai orang kafir. Rasulullah tanya, ada apa ini wahai Hatib? Apa ini maksud? Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la ta'jal alayya." Kata Hatib, "Ya Rasulullah, jangan keburu-buru menghukumi aku, jangan keburu-buru mensikapi aku. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy, lastu minhum wa lam akun min anfusiha." Aku dulu di Mekah, aku bukan dari orang Quraisy, tapi aku tinggal bersama mereka, yaitu aku mulsaqan, yaitu diikut sertakan dengan mereka. Jadi bukan dari suku Quraisy asli. Jadi rupanya dia waktu di Mekah hidup bersama orang-orang Quraisy dan mereka baik kepada dia dan dia punya utang budi sama mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum. Ya. Adapun orang muhajirin dan mereka yang bersamamu ya Rasulullah, mereka punya kekerabatan di kota Mekah, mereka punya keluarga di sana, mereka punya harta di sana, yang kerabat mereka menjaga harta mereka. Aku tidak punya kerabat.
kerabatku ada orang Quraisy tapi sebenarnya aku bukan dari mereka. Makanya fa ahbabtu idh fatani dzalika minan nasab an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Ya. Maka aku berharap kalau aku tidak bisa menjadi satu nasab dengan mereka karena mereka Quraisy atau aku bukan, aku berharap aku punya budi, yaitu punya jasa pada mereka yang dengan jasa tersebut mereka bisa menjaga kekerabatanku. Jadi ingin balas jasa, ya, ingin balas jasa kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada beliau. Ya. Setelah itu Hatib berkata, dia jelaskan kenapa saya mengirim surat. Karena saya punya hutang budi sama mereka, saya ingin menyelamatin mereka. Mereka dulu baik sama saya, gampangnya demikian. Kemudian dia berkata kepada Nabi, ma fa'altu kufran wala irtidadan. Ya Rasulullah, aku melakukannya bukan karena kufur, bukan karena murtad. Wala ridwan bil kufri badal Islam, bukan karena saya ridho dengan kekufuran setelah saya masuk Islam. Ya. Artinya aku melakukan ini bukan karena aku suka dengan agama kekufuran, bukan karena aku murtad, ya. Tetapi ya ingin agar aku punya budi kepada mereka, mereka punya hutang budi kepada aku punya jasa kepada mereka. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, laqad sadaqakum. Sungguhnya Hatib jujur kepada kalian. Jujur apa? Jujur bahwasanya dia melakukannya bukan karena kufur, bukan karena murtad, bukan karena ridho dengan kufuran. Ya. Artinya dia niatnya bukan untuk menolong kekufuran, tapi karena menolong orang-orang musyrikin yang ada di situ. Ini melanggar peraturan. Seakan-akan Hatib berfungsi sebagai mata-mata. Ya. Akhirnya Umar berkata, Umar emosi karena perbuatan Hatib ini berbahaya. Kata Umar, ya Rasulullah, da'ni adrib unuka hadal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal kepala orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qad syahida badran. Enggak, dia sudah ikut perang Badar. Dia pernah ikut perang Badar. Wa ma yudrika la Allah taala ala ahli Badar. Dan bisa jadi dari mana bisa jadi kau tidak tahu ternyata Allah sudah melihat para peserta perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Artinya Hatib melakukan dosa besar, tapi dosa besar ini masih kalah dengan lautan kebaikan yang pernah dia lakukan ketika perang Badar. Akhirnya Umar bin Khattab pun menangis ketika mendengar pernyataan Nabi tersebut, ya. Karena Umar juga ikut serta dalam perang Badar. Dan Umar tentu lebih hebat daripada Hatib. Hatib saja diampuni oleh Allah, apalagi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ini dalil bahwasanya menolong kaum musyrikin kalau bukan karena membela agama mereka, tetapi karena perkara duniawi, karena kerabat, karena ada harta yang ingin dia dapatkan, maka ini tidak sampai pada derajat kekufuran. Ya, ketika seorang menjadi mata-mata, ini pembahasan kita pertama adalah hukum menjadi mata-mata bagi orang kafir. Ya. Kita bisa perinci kalau niatnya untuk membela agama orang-orang kafir, maka sebelum jadi mata-mata dia sudah kafir. Apalagi jadi mata-mata. Tapi kalau ternyata dia jadi mata-mata, jasus, menjadi ain atau uyun, menjadi mata-mata, hanya sekedar untuk perkara duniawi, maka tidak sampai pada derajat kafir. Dalilnya apa? Hadis Hatib bin Abi Baltain yang kita sebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tetapi perbuatan ini perbuatan dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Bagaimana Anda memberi informasi kepada musuh tentang kondisi kaum muslimin? Dan itu berbahaya bagi stabilitas keamanan dan bisa membahayakan kaum muslimin. Dampaknya sangat besar. Jadi mata-mata memberi informasi kepada musuh dosa besar. Adapun kafir atau tidak dilihat niatnya. Kalau niatnya hanya perkara duniawi, maka dia tidak sampai kafir. Adapun dia dibunuh urusan lain. Dia dibunuh kemudian ditangkap oleh kaum muslimin, dibunuh karena pernah memberi informasi kepada kaum musyrikin, ini urusan lain. Kita bahas bukan masalah hukum dia dibunuh atau tidak. Kalau ketangkap, tapi bagaimana dia kafir atau tidak? Ya. Dia kafir atau tidak? Baik. Dan yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya kalau niatnya untuk duniawi maka tidak sampai pada derajat kafir. Ya. Saya bacakan penjelasan para ulama, di antaranya perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Beliau berkata, "Wa laysat dalalatu ala aurati muslimin wa la ta'yidu kafirin bi an yuhadhdhira anal muslimina yuriduna minhu ghirratan liyahdharaha." Ya, au yataqaddam fi nikayatil muslimin bi kufrin bayyin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um, bukanlah perbuatan menunjukkan kepada
orang kafir tentang rahasia orang Islam, rahasia seorang muslim dilaporkan kepada orang kafir, ya. Demikian juga mendukung orang kafir agar waspada, ya. Karena orang Islam ingin menyerang dia secara tiba-tiba, dia kasih tahu. Hukum ini, hukum jadi mata-mata, memberi informasi tentang rahasia kaum muslimin atau memberi dukungan kepada orang-orang kafir agar waspada jangan sampai diserang oleh kaum muslimin secara tiba-tiba, ya. Atau agar dia datang menyerang kaum muslimin, laisa bikufrin bayyin. Kata Imam Syafi'i, bukan kekufuran yang nyata. Artinya ini dosa besar tapi tidak sampai pada kufur akbar. Ini perkataan Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i memandang bahwasanya menjadi mata-mata bagi orang kafir tidak sampai pada derajat kufur, ya. Kemudian juga Ibnu Battal berkata dalam syarah Sahih Bukhari, wa fihi, ketika mengomentari hadis ini, annal jasusa qad yakunu mu'minan. Ya, wa laysa tajassusuhu mimma yukhriju minal iman. Bahwasanya mata-mata bisa jadi seorang mukmin, artinya bisa kafir, bisa mukmin. Ya. Karena sikap tajassusnya, mata-matanya tadi, sikapnya memberi informasi kepada orang kafir tidak mengeluarkan dia daripada keimanan. Ini juga pendapat Ibnu Hajar Al-Qastalani Al-Aini ketika mereka mensyarah Sahih Al-Bukhari. Ini juga pendapat Ibnu Arabi dalam tafsirnya, ya. Dan Nawawi, ya. Namun Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya ini adalah dosa besar, ya. Kata beliau, wa huwa kabiratun bila syak, ini dosa besar. Ya, karena berbahaya, ya. Dan Ibnu Taimiyah juga menyampaikan hal ini. Beliau berkata, wa qad tahsulu lirajul mawaddatuhum lirahimin aw hajah fatakunu dzamban yanqusu bihi imanuhu wa la yakunu bihi kafiran kama hasala min Hatib bin Abi Balta'ah lamma kataba al-musyrikina bi ba'dhi akhbari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang seorang karena cintanya kepada orang kafir, karena hubungan kekerabatan atau karena ada keperluan duniawi, maka dia pun berinformasi kepada orang kafir, dan ini adalah dosa yang mengurangkan keimanannya, namun tidak menjadi kafir, sebagaimana yang terjadi pada Hatib bin Abi Balta'ah. Ini juga pendapat Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Wa fiha jawazu qatlil jasus wa in kana musliman. Beliau berkata bahwasanya mata-mata, orang muslim jadi mata-mata di orang kafir boleh dibunuh meskipun dia seorang muslim. Ini dalil bahwasanya kalau menjadi mata-mata tujuannya hanya karena duniawi, maka tidak sampai pada derajat kufur. Pembahasan menjadi lebih pelik ketika kita masuk pada model yang kedua, menjadi pasukannya orang kafir ikut dalam barisan orang kafir atau membantu dengan fisik atau dengan harta, ya. Atau membantu dengan harta. Membantu dengan harta atau pikiran, ya. Dalam barisan orang kafir. Maka bagaimana hukumnya? Maka ini ada khilaf dalam hal ini, khilaf. Kita akan jelaskan pada lembaran berikutnya. Jadi kita sebutkan, ya, hukum membantu pasukan kaum musyrikin. Untuk memerangi kaum muslimin. Kalau jadi mata-mata sudah tadi kita jelaskan. Dan hukum membantu di sini umum, ya, bisa membantu dengan fisik atau harta atau pikiran, ide, ya. Membantu, ya. Maka jika karena duniawi, ya, jika karena membela agama mereka, ini jelas kafir. Sudah kita sebutkan tadi mualatul kubra, membela agama mereka, maka ini kafir. Sebagaimana telah lalu disebut dengan al-muwalat al-kubra, ya. Yaitu loyal kepada orang kafir secara totalitas. Loyal kepada orang-orang kafir karena agama mereka, membela agama mereka.
Nah, yang khilaf yang kita bahas sekarang ini jika karena duniawi. Jika karena kepentingan duniawi. Maka ini ada khilaf. Dia ikut dalam pasukan musuh, ikut perang. Lantas bagaimana? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat. Yang pertama adalah kafir secara otomatis. Meskipun dia karena duniawi, sehingga para ulama yang berpendapat kafir secara otomatis mereka memandang bahwa ini kufur amali, ini kufur amal. Ini kufur amali. Seperti orang meninggalkan salat sama. Orang meninggalkan salat meskipun dia beriman kepada Allah, meskipun dia cinta kepada Nabi SAW, kalau dia tidak salat sama sekali menurut pendapat yang kuat kafir. Kenapa? Dia meninggalkan satu amal. Dia orang kufur sama seperti seorang melemparkan Quran, misalnya menginjak Quran kufur ya, namanya kufur amali. Ya. Tidak perlu kita lihat dalam hatinya apa, kufur amali. Kalau yang pertama mereka memandang mereka melihat bahwasanya kufur ya, kalau niatnya untuk membela agama orang ya. Tapi kalau niatnya duniawi, maka pendapat yang kedua tidak kafir. Ini khilaf tadi saya katakan. Pendapat pertama mengatakan kafir, yang kedua tidak kafir. Meskipun dosa besar. Seakan-akan mereka mengkaitkan kekufuran dengan i'tiqad ya. Jadi karena ini kufur amali, tidak, ini kufur asghar ya, kufur asghar. Kufur asghar karena terkait amal. Atau kufur asghar lah gampangannya demikian ya. Taib. Yang menyatakan kufur secara otomatis dia termasuk kufur akibat amal ya. Ini di antaranya seperti Al-Jassas dari mazhab Hanafi. Ya. Ketika Allah berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian wahai kaum mukminin yang berloyal kepada membela orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka ini termasuk dari mereka. Itu sama-sama kufur ya, sama-sama kufur. Al-Jassas berkata, "Wa in kana al-khitabu lil muslimin fa huwa ikhbarun bi annahu kafirun mithluhum bi muwalatihi iyyahum." Meskipun ini ayat ditujukan kepada kaum muslimin, maka ini adalah pengkhabaran bahwasanya orang Islam yang melakukan demikian maka dia kafir seperti mereka persis karena berloyal kepada orang-orang musyrikin. Ini juga pendapat Ibnu Hazm ya. Wa sahha anna qaula Allah Ta'ala, dan telah sah firman Allah Subhanahu wa taala, valid firman Allah, "Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum." Siapa yang berloyal kepada mereka, membantu mereka untuk memusuhi orang-orang Islam, maka dia termasuk dari golongan mereka. Innamahu ala zahirihi bi annahu kafir. Kita ambil zahir ayat ini bahwa si orang itu menjadi kafir. Min jumlatil kuffar. Maka dia termasuk orang kafir. Wa hadha haqqun la yakhtalifu fi itsnan minal muslimin. Bahkan kata Ibnu Hazm ini ijma'. Kafir, membela. Ada perang, dia ternyata dia ikut dalam barisan kaum musyrikin, kafir. Atau dia kirim uang untuk melawan kaum muslimin, dia kirim uang membantu kaum musyrikin untuk membantu kaum muslimin, maka kafir. Ini sempat terjadi waktu fatwa sebagian ulama seperti Syekh Ahmad Syakir ya, ketika menjelaskan tentang hukum bekerja sama dengan pasukan Inggris dan pasukan Perancis ketika mereka sedang melawan kaum muslimin. Entah kaum muslim negara yang lain, entah mungkin Jazair atau negara yang lain, saya tidak dijelaskan. Tapi intinya Syekh Ahmad Syakir ketika melihat peperangan antara kaum muslimin dan orang kafir, ya, peperangan tentu karena politik ya. Tapi kemudian dia bantu orang musyrikin, pasukan Inggris, pasukan Perancis untuk melawan orang Islam, maka kafir otomatis kata Syekh Ahmad Syakir. Ya. Beliau berkata rahimahullah taala, ulama Mesir ya. Ahmad yang punya yang mentahqiq ke Musnad Imam Ahmad dan juga mentahqiq ke kitab risalahnya dia muhaqqiq kabir ya, mentahqiq kitab risalahnya Imam Syafi'i, kemudian mentahqiq ke tafsir At-Tabari, banyak tahqiqannya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala. Beliau berkata amat ta'awunu ma'al Inggris. Amat ta'awun ma'al Inggris. Adapun membantu pasukan Inggris bi ayyi naw'in min anwa'i ta'awun, dengan model bantuan apapun. Qalla au kathur, sedikit atau banyak, fa huwa riddatu al-jamiha, maka itu adalah kekufuran. Wal kufru surah, yaitu kekufuran yang sangat nyata. La yuqbalu fi i'tidhar, tidak ada uzur bagi orang seperti ini. Wala yanfa'u ma'ahu ta'awul, tidak bermanfaat dia mentakwil, maksud saya begini, tidak ada manfaatnya. Ya.
wala yunji min hukmihi asabiyatun hamqa, dan ta'assubnya kepada mereka, mungkin dia orang Inggris atau orang Perancis, ta'assubnya, fanatiknya yang babi buta, yang fanatik buta ini tidak menyelamatkan dia, tidak jadi uzur bagi dia. Wala siyasatun kharqa, dan juga tidak jadi alasan politik. Ya kami membela Perancis sama membela Inggris melawan orang Islam karena politik, enggak ada alasan kata dia. Wala mujamalatun hiya nifaq, dan tidak ada basa-basi karena enggak enak, enggak ada kafir. Sawan kana dzalika min afradin aw hukumatin aw zu'ama, apakah yang membantu tersebut adalah person-person ataukah pemerintah ataukah para pemimpin, kata dia kafir. Ini pendapat Ahmad Syakir. Dan ini juga pendapat sebelumnya Ali bin Abdissalam ya, tentang ayat ini. Ini pendapat pertama, kafir secara otomatis meskipun niatnya adalah duniawi, bukan karena untuk karena mungkin enggak enak, mungkin karena takut dimarahi, dimusuhin sama orang kafir. Intinya berbagai alasan duniawi, maka menurut mereka kafir secara otomatis. Ini pendapat tadi, di antara tadi disebutkan Al-Jassas, kemudian di antaranya Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian dari Ali bin Abdissalam, ulama besar Syafi'iyah. Kemudian ulama sekarang Ahmad Syakir, Syekh Ahmad Syakir. Jadi kalau ketemu ada orang Islam dalam barisan kaum musyrikin melawan orang Islam, kafir. Otomatis ya. Demikian juga fatwa sebagian ulama yang mengatakan seperti fatwa ulama mu'asirin juga. Saya lupa siapa. Intinya sebagian ulama sekarang yang melarang membantu orang-orang Amerika misalnya melawan kaum muslimin di Pakistan atau di Afghanistan. Kalau ada yang bantu mereka, maka kafir. Kadang diperangi orang Islam, entah mau alasan politik, mau alasan apapun, tidak boleh bantu orang musyrikin melawan orang muslim, nggak boleh. Nggak boleh bantu orang musyrikin melawan orang muslim. Seperti itu, karena sementara kita tidak ada peperangan dengan orang muslim, tidak ada peperangan, tapi benar mereka ada hubungan buruk antara orang kafir dan orang Islam, maka tidak boleh kita bantu orang kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sama seperti hukum jasus ya, mata-mata. Itu hukumnya sama seperti menjadi mata-mata. Karena menjadi mata-mata secara otomatis juga membantu, ya. Menjadi mata-mata. Kalau niatnya karena duniawi, maka tidak sampai pada derajat kafir, ya. Jika niatnya duniawi, tidak sampai kafir. Ini ada khilaf. Ini pendapat seperti Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah, "Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun." Fa innahu barang siapa yang berwala kepada mereka maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kata Syekh Sa'di, "Fa in kana tawalliyan taman kana dzalika kufran mukhrijan 'anil Islam." Kalau dia loyalitas secara sempurna di antaranya karena membela agama mereka, maka dia menjadi musyrik, keluar dari Islam, ya. Demikian juga Tahir bin Asyur dalam tafsirnya. Beliau berkata, "Wa may yatawallahum 'alal wilayah al-kamilah allati hiya ridha bidinihim." Itu loyalitas kepada mereka secara totalitas, itu membantu mereka, loyalitas secara totalitas kepada orang musyrikin, hiya ridha bidinihim, ridha dengan agama mereka. Ridha kepada agama mereka, maka ini baru kafir. Demikian juga Ibn Taimiyah rahimahullah taala sebelumnya beliau berkata, "Wa aidan la yuqatilu ma'ahum ghairu mukrahin illa fasiqun aw mubtadi'un aw zindiq." Dan tidak ada ketika Ibn Taimiyah perang antara kaum Tatar dengan kaum muslimin diperangi di negeri Syam dengan kaum Tatar. Ternyata ada sebagian orang Islam yang ikut dalam pasukan kaum Tatar. Apakah otomatis kafir? Ibn Taimiyah tidak menghukumi langsung otomatis kafir. Beliau berkata, "Wa aidan la yuqatalu ma'ahum ghairu mukrah illa," ada orang dipaksa ikut sama mereka, adapun yang tidak terpaksa, kalau terpaksa hukumnya beda, tentu tidak kafir. Tetapi kalau tidak terpaksa, ikut karena keinginannya, karena duniawi, maka cuma 3 kemungkinan. Bisa jadi fasik,
Bisa jadi mubtadi, bisa jadi zindik. Jadi tidak langsung kafir otomatis. Ibnu Taimiyah mengatakan bisa jadi memang dia kafir karena ingin membela agama mereka, agama Tatar. Atau bisa jadi fasik, tidak sampai keluar dari Islam, atau mubtadi. Dengan demikian bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak langsung otomatis mengkafirkan orang yang masuk dalam barisan kaum musyrikin. Wallahu a'lam bishawab ya. Dua-dua pendapat cukup kuat ya, cukup kuat ya. Tapi saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini. Saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua bahwasanya meskipun dosa besar, orang masuk dalam barisan kaum musyrikin ya, dia tidak langsung otomatis kafir. Tapi boleh dibunuh orang tersebut tentunya. Boleh dibunuh ya. Oleh karena dalam satu hadis ya, Aisyah radhiyallahu taala anha ya, atau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallam menyebutkan tentang pasukan orang-orang kafirin yang kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pasukan yaghzul Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah, tahu-tahu sebelum menyerang Ka'bah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ummu Salamah berkata, "La'alla fihimul mukrah." Ya Rasulullah, bisa jadi ada yang di dalam mereka termasuk orang-orang yang dipaksa. Kata Rasulullah sallam, "Innahum yub'atsuna ala niyatihim." Mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Artinya tidak semuanya kafir. Ada yang dipaksa sehingga tidak otomatis orang dalam barisan kaum musyrikin menjadi kafir. Hadis riwayat Tirmidzi bin Majah. Demikian dalam riwayat Muslim, "Fa kaifa biman kana karihan?" Ya Rasulullah, bagaimana orang yang ikut dalam pasukan mereka namun dia tidak suka dengan peperangan tersebut. Tetap dia akan ditenggelamkan dalam bumi, namun dia tidak langsung otomatis kafir, tapi akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Kemudian juga dalam Sahih Bukhari, Aisyah bertanya, "Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasul, dalam pasukan yang ingin menyerang Ka'bah tersebut ternyata ada orang-orang pasar, orang bukan prajurit tapi orang pasar yang dipaksa ikut peperangan. Kata Rasulullah sallam, semuanya yukhsafu bihim min awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Semuanya akan dibenamkan oleh Allah, tapi mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak otomatis orang masuk dalam pasukan kaum musyrikin otomatis menjadi kafir ya. Tetapi hukum mereka, hukum boleh dibunuh karena mereka membela orang musyrikin. Tapi ini model yang kedua yang kita sebutkan ya. Baik, sudah. Kita kembali kepada yang pertama. Kita sebutkan al-muwalat ada 3 model. Ada muwalat kubra, ada muwalatul sugra, ada namanya al-mahabbah, cinta ya. Cinta kepada non-muslim. Maka ini juga ada dua model. Bolehkah kita cinta sama non-muslim? Ada 2 model. Jika cinta karena agama mereka, maka ini kafir, kekufuran. Atau suka karena dia kafir, senang sama orang kafir karena dia orang kafir, maka ini kekufuran. Dan saya rasa jarang lah orang Islam seperti ini mencintai orang kafir karena dia kafir. Saya rasa jarang. Tapi kalau model kedua, ya, ini tentu kafir ya. Cinta kepada mereka karena agama mereka, ini kafir. Tapi kalau cinta karena duniawi, seorang berusaha untuk tidak mencintai orang kafir kecuali ada sebab yang dari sananya, seperti sebab misalnya kerabat atau istrinya. Kan boleh seorang muslim menikah dengan wanita kitabiyah, Yahudi atau Nasrani. Dia cinta karena fisiknya, karena ibunya anak-anak, dia cinta sama wanita tersebut. Demikian juga cinta karena itu pamannya, karena itu sebagaimana Nabi SAW mencintai Abu Talib. Kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta." Innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Padahal Abu Talib kafir. Tapi Rasulullah SAW mencintai dia dari sisi dia adalah pamannya. Rasulullah benci dengan kekufurannya, tapi Rasulullah SAW cinta dia sebagai pamannya. Ini cinta yang tidak bisa dihindari. Cinta tabi'i. Ya. Seorang menikah dengan seorang wanita Nasrani atau Yahudi, kemudian dia cinta. Apalagi punya anak dari wanita ini. Apalagi terus melayani dia dalam kehidupan sehari-hari. Dia cinta, wajar, namanya tabi'i. Tapi seorang jangan memaksakan diri untuk mencintai orang kafir, apalagi karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Hati-hati.
Karena Rasulullah SAW mengatakan almar'u ma'aman ahab, seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Jangan kita mencintai seorang kafir karena dia misalnya penyanyi ya, bermaksiat, karena dia pemain film bermaksiat, ya, jangan. Nah dia mengumbar aurat kita cinta sama dia ya. Karena dia ugal-ugalan kita cinta sama dia, ini tidak benar, tidak benar. Karena kecintaan kepada orang kafir akan buat kita mengikuti gaya-gayanya. Tapi kalau cinta tersebut tidak bisa kita hindari cinta tabi'i tadi, karena itu orang tua kita, paman kita, adik kita, atau istri kita ya. Maka ini tidak jadi masalah, tidak sampai pada derajat dosa dan ini diperbolehkan. Namanya cinta tabi'i. Ya, dan ini bukan merupakan kekufuran, bukan merupakan kekufuran. Taib. Ini terakhir permasalahan, bagaimana bekerja sama dengan orang kafir demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Misalnya bekerja sama dengan orang kafir, tidak otomatis seorang duduk dengan orang kafir kemudian berarti dia mualat kepada orang kafir tersebut. Mungkin ada kerjasama bisnis, kerjasama ekonomi, ada kepentingan politik bersama. Ya, ini lain cerita ya. Ini tentu dilihat kerjasama tersebut ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah tentu diperbolehkan kerjasama tersebut ya. Jadi tidak jadi masalah. Sebagaimana yang terjadi kerjasama antara misalnya pemimpin negara dalam rangka untuk perdamaian, dalam rangka untuk kerjasama duniawi ya. Maka ini tidak disebut dengan loyalitas. Karena sebagian orang mudah mengkafirkan, melihat ada pemimpin negara Islam duduk sama pemimpin negara kafir, oh kafir. Kenapa loyal kepada orang kafir otomatis? Enggak. Mereka duduk ada kerjasama duniawi, kemaslahatan yang mereka lakukan. Bukan kerjasama untuk membunuh kaum muslimin, enggak. Kalau kerjasama membunuh kaum muslimin tadi hukumnya sudah kita bahas. Ini kerjasama untuk duniawi. Urusan minyak kayak urusan apa, ini maka ini pembahasannya tersendiri. Tergantung kerjasama mereka baik atau buruk. Kalau baik maka perkara yang diperbolehkan. Kalau buruk maka perkara yang haram ya. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dokter yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.